program, pastinya ada namanya trial dulu. Jadi trial itu dilakukan di distribusi tahap pertama. Kenapa nggak sekaligus? Pertanyaannya. Karena kalau sekaligus terjadi error, terjadi masalah dalam sistemnya, maka itu fatal karena ini berhubungan dengan apa namanya keamanan dari dana yang akan didistribusikan. Ini adalah bagian dari pengembangan teknologi blockchain. Ada fase-fase distribusi yang harus dilakukan. Tapi ketika perdana distribusi ini berjalan nantinya memasuki tahap yang keenam, maka kedepannya juga akan terus bertumbuh dan pada akhirnya menjadi lancar seperti itu. Nah, jadi di dalam dana yang kita terima nanti itu tidak ada dalam kategori angka fix ya. Jangan nanti teman-teman menerima dana dari dividen bonus misalnya anggaplah 50 DAI stablecoin untuk aktivator misalnya nih. Nah, bulan depan teman-teman juga berasumsi pendapatannya juga segitu. Pasti akan berbeda karena ini pendapatan yang kita dapatkan itu tergantung dari penjualan koin set 30%-nya. Tapi nanti ke depannya ketika Metaverse ekosistem ini bertumbuh, maka dana untuk dividen itu juga akan bertambah, misalnya dari perputaran ekosistem Metaverse. Nah, jadi pada dasarnya polanya seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan bertahap ini tadi artinya tahap pertama akan didistribusikan. Programnya akan mendistribusikan aset dalam hal DAI stablecoin misalnya nanti, maka akan masuk ke menu interface masing-masing atau akun masing-masing. Maka di situ akan ditampilkan mungkin seperti menu klaim atau sejumlah dana, maka teman-teman akan mengklaim dana tersebut. Tapi di dalam distribusi fase pertama itu tidak semua orang yang mempunyai NFT aktivator yang akan menerima di fase pertama. Pastinya bertahap. Jadi mungkin nanti ada fase yang kedua, fase ketiga. Nah, siapapun yang mempunyai NFT aktivator, kalau seandainya si A sudah menerima dan si B yang belum, artinya teman-teman masuk ke periode yang berikutnya atau yang kedua. Polanya seperti itu yang direncanakan programmernya. Nah, kalaupun seandainya memang mereka meyakinkan bisa mendistribusikan sekaligus, ya kita bersyukur. Artinya berbarengan seperti itu polanya, Bang. Oh gitu Bang. Mm. Artinya kalau eh, saya lihat itu kan ada bahasa 20 hari, berarti 6 tahap itu diselesaikan dalam 20 hari gitu maksudnya Bang. Iya, Bang. Seperti itu. Targetnya itu 20 hari. Jadi tergantung kalau memang lebih cepat, ya memungkinkan lebih cepat, ya bisa jadi lebih cepat. Tapi ditargetkan estimasi yang didapat dalam hal distribusi tersebut. Karena teman-teman harus menyadari distribusi dana di dalam smart contract itu juga dia menjalankan program. Artinya dari programnya Metaverse itu sendiri dia membutuhkan bandwidth yang cukup dalam hal lalu lintas blockchain. Gaspi juga mereka butuhkan untuk mendistribusikan itu karena yang mereka distribusikan itu berupa aset. Setiap aset yang bergerak itu membutuhkan bahan bakar. Itu yang harus dipahami. Jadi bayangkan kalau seandainya ada anggaplah ratusan ribu orang yang mempunyai NFT aktivator dengan distribusi serentak, apakah memungkinkan jaringan blockchain yang mana saat ini aja jaringan blockchain tanpa ada distribusi massal itu terkadang itu cukup padat, apalagi di jam-jam tertentu. Itu harus dipahami juga. Oke oke. Oke, terima kasih Bang. Oke, Jawabannya. Bang. Bro, sudah selesai betul. Kak Kenzi mau tanya boleh? Boleh. Boleh. Ini tadi kan ada informasi Kak Kenzi menyatakan bahwa untuk NFT itu sumbernya dari distribusi koin set. Jadi nggak dari tekstil, Kak. Ya, untuk sementara itu dari koin set. Karena kenapa? Dana antara tekstil dan kumpulan dana dari koin set itu terpisah. Nah, jadi untuk menghubungkannya dalam hal menarik dana yang ada di tekstil itu artinya harus ada namanya pembaharuan di tekstil matrik. Makanya tekstil matrik itu ke depannya ada pembaharuan. Seperti itu. Karena di dalam penarikan dana di dalam smart kontraknya tekstil matrik itu saat ini kan terpisah. Jadi program intinya itu kan ada di Inervalence. Saat ini tekstil matrik itu tidak terhubung di program inti, Mbak.
Nah, Oke. bagaimana menghubungkannya? Itu namanya akan ada nanti pembaharuan atau apa namanya peningkatan program seperti itu, penambahan program, menarik apa namanya sistem yang ada di tekstil sehingga dia terpusat ke core program atau inner balance. Makanya dalam kasus misalnya teman-teman ingin menerima bonus nih, kita ada dua program, tekstil dan universe. Kalau universe itu bisa kita setting dia masuk dulu ke inner balance, benar kan? Tapi kalau Iya. tekstil itu nggak bisa. Nah, pusat program ini itu ada di core program, itu hubungannya ke inner balance. Itu harus dipahami juga. Nah, jadi kalaupun seandainya teman-teman yang kemarin mungkin ya update apa namanya wallet misalnya nih. Nah, mungkin wallet yang terupdate atau yang digantikan oleh programmer itu hanya berlaku untuk program Universe. Untuk tekstilnya kapan? Itu harus menunggu estimasinya 3 bulan lagi untuk menghubungkan ke core program. Makanya dana di Tekstil Matrix sangat tidak memungkinkan didistribusikan ke dividen bonus. Seperti itu. Mm-mm. Kalau begitu, apakah kita bisa melihat, Kak, sumber dana untuk koin set NFT nanti, Kak? Ada, Kira-kira. nanti akan dipublish. Apalagi ketika transaksi itu terjadi, kita mendapatkan transaksi hash-nya dan kita sudah bisa melihat smart contract distribusinya. Oke. Terus mau tanya, untuk pembaruan metrik taktil itu ke depannya, apakah yang dimaksud dengan taktil goods itu, Kak? Tekstil apa? Taktil good itu, Kak? Yang ada di di roadmap-nya kan ada taktil good itu. Apakah itu nanti yang dimaksud pembaruan Iya, metriknya? Ya, pada intinya pembaharuan tekstil matrik ini nanti rencananya itu ada hubungannya dengan distribusi TR token. Jadi TR token dihentikan. Makanya teman-teman pernah melihat kalimat bahwa TR token akan didistribusikan sementara. Nah, jadi ketika itu ada pembaharuan atau penambahan program pengembangan dari tekstil matrik, maka program itu fungsionalnya akan ditingkatkan, maka akan terhubung dengan core program, maka manfaat atau fungsionalnya juga akan berubah lebih baik seperti itu. Nah, makanya di tekstil apa namanya marketing plan itu kan ada namanya marketplace ya, produk tekstil seperti itu. Itu nanti akan terhubung ke situ. Arahnya ke situ nanti. Cuman programmer sekarang ini kan lagi terfokus ke pengembangan ketahanan dari NFT. Nah, jadi saat ini fokusnya di situ dulu, nanti baru nanti lanjut ke tekstil. Berarti kalau ada pembaruan di sistem tekstilnya nanti, bisa jadi untuk pembelian level-level di taktil itu nanti bisa menggunakan Force Coin ya, Kak, ya? Seperti halnya di Universe mungkin. Untuk itu belum sampai di situ, tapi pada dasarnya tekstil matrik itu akan dihubungkan dulu ke program inti, Mbak. Poinnya di situ dulu, karena pada saat ini program tekstil itu tidak terhubung. Makanya teman-teman, kalau pada saat kita login pertama di tampilan depan, itu kan kita login sebenarnya di program tekstilnya. Tapi untuk masuk di dalam program Universe-nya, maka teman-teman harus mengklik Power System, kemudian klik Show. Maka di situ minta konfirmasi wallet lagi. Artinya ada double double verifikasi ke wallet. Jadi tidak satu pintu. Nah, dari situ kan bisa dilihat bahwa sekarang ini tekstil itu belum terhubung dengan core atau program inti. Oke, ya. Terima kasih Kak Kenzi untuk penjelasannya. Oke. Sementara udah paham. Bang Kenzi, saya mau nambahkan mau bertanya lagi Bang, masalah ATR ya Bang ya. ATR token itu kan nanti bisa untuk mendapatkan Force Coin ya. Iya, benar. Jadi untuk mendapatkan Force Coin, TR ini kan akan dihentikan nantinya kan Bang? Oke. 5% ke TR token. Oh, 5% dari total supply. Dari total supply. Oh, 5% cuma ya? Iya. Jadi itu cara untuk program reward. Cara untuk perhitungannya seperti apa itu Bang? Cara untuk ibarat katanya dari TR mendapatkan Force Coin gitu Mas. Iya, nanti ada pengolahan lagi Bang. Jadi TR token itu akan diseimbangkan.
dengan produk dengan kapasitas kita, namanya token reward. Nah, apa penyeimbangnya? Pertama itu dilihat dari total mitra, dilihat dari mitra langsung. Ya, itu kan ada kan penjelasan detailnya, tapi kita tidak akan membahas sedetail itu. Tapi pada dasarnya TR token itu akan menyeimbangkan dengan apa yang kita lakukan selama ini. Jadi nanti akan ada keseimbangan. Nah, hasil dari keseimbangan itulah yang bisa memungkinkan mendapatkan aset Porscoin melalui TR token. Jadi bukan berarti token TR token itu langsung di-swap jadi Porscoin, bukan seperti itu polanya. Tapi ada keseimbangan produk lain. Seperti itu juga mengacu ke jumlah level, misalnya seperti itu total mitra, mitra langsung, seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Oke. Oke, Bang MC, ada pertanyaan dari Pak Arif. Ini pertanyaan lama banget, tapi saya jadi lupa ini jawabannya. Di wallet kita setiap salah. Energi yang digunakan pada setiap proses pergerakan aset dalam jaringan blockchain pada dasarnya menggunakan biaya atau gas fee. Biaya-biaya yang terkumpul itu atau gas fee itu ditampung ke siapa? Apakah ada wadahnya di blockchain nggak ya? Gitu kan. Kemudian pertanyaan kedua, nah di wallet itu kadang-kadang sering sepertinya berkurang metiknya walaupun sedikit hanya 0,00. Bagaimana penjelasannya? Oke, pertanyaan pertamanya lupa saya dulu. Kalau di silakan Pak Kensi, tidak apa-apa. Jadi pemahaman gas fee itu kan kita harus memahami dulu. Blockchain adalah teknologi. Jadi kasus ini dalam semua teknologi itu pasti membutuhkan yang namanya bahan bakar. Nggak peduli motor, TV, handphone itu kan teknologi itu. Makanya motor itu baru bisa jalan kan butuh namanya bahan bakar, bensin, solar kalau mobil gitu kan. Kalau TV itu harus ada listrik, itu kan daya. Energinya supaya dia bisa bergerak, supaya dia bisa merubah sesuatu dari energi menjadi manfaat. Nah, kasusnya blockchain ini kan adalah teknologi. Karena blockchain ini adalah teknologi, itu dibutuhkan bahan bakar. Nah, familiarnya disebut dengan gas fee. Apa aja teknologi blockchain? Teknologi blockchain bukan Polygon aja. Polygon adalah sebagian kecilnya. Teknologi Polygon itu ada banyak, ada BIP20, TRC20, kemudian Bitcoin. Bitcoin itu ada kodenya, saya lupa. Tapi pada dasarnya blockchain itu umum. Teknologinya itu terdiri dari banyak, ya seperti itu. Nah, untuk Polygon sendiri kebetulan gas fee-nya kita menggunakan Matic. Kenapa? Karena Matic itu adalah bagian dari blockchain-nya Polygon. Nah, dalam hal teknologi juga ada perbedaan. Kalau Bitcoin menggunakan teknologi yang namanya proof of work, ya. Kalau Polygon dia menggunakan teknologi proof of stake. Kalau proof of work artinya untuk internet lemah. Ya. Oke. Sebentar. Kalau proof of work itu teknologinya adalah teknologi seperti Bitcoin, ya, untuk verifikasi dalam hal menjalankan teknologi itu sendiri atau menambang atau membuat cryptocurrency yang belum terdistribusi itu harus menggunakan CPU, alat, CPU modifikasi, ya, mesin seperti itu. Nah, itu tujuannya untuk apa? Itu untuk memverifikasi transaksi. Di selain dari itu juga alat tersebut untuk membuka blok baru, ya, cryptocurrency yang masih di dalam tersimpan di dalam program. Jadi akan membuka kunci-kuncinya dan akan didistribusikan bertahap. Itu kalau Bitcoin. Kalau staking dia menggunakan proof of stake. Artinya ada verifikasi yang terjadi di mana ada program namanya staking. Ya, beberapa exchanger itu menyediakan fasilitas itu. Ya, tapi kalau kita mempunyai modal besar itu bisa langsung direct ke proyeknya Polygon. Jadi kita memasukkan sejumlah dana, mempertaruhkan sejumlah dana untuk terlibat di dalam verifikasi transaksi. Nah, artinya jelas bahwa gas fee yang kita keluarkan itu akan diberikan kepada orang yang berpartisipasi di dalam program staking.
Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, ada beberapa teknologi seperti Tron. Itu juga teknologi itu gas P-nya itu terbakar atau menghilang atau dimusnahkan, dikeluarkan dari peredaran. Jadi ada banyak macam, tapi kalau untuk Polygon itu lebih ke reward bagi orang yang memasukkan sejumlah dana dalam program staking. Seperti itu. Apakah yang masuk sejumlah dana di dalam program staking itu adalah project atau yang punyanya blockchain Polygon? Bukan, tapi semua orang bisa, termasuk kita. Tinggal menambah ilmu bagaimana ikut di dalam program staking misalnya. Maka dana yang kita masukkan di situ itu dijadikan sebagai verifikasi untuk menjalankan suatu transaksi. Seperti itu, Bang. Terus yang kedua, Bang Kansi, saya akan menjawab soal matic yang berkurang. Sebetulnya matic Anda itu selama tidak digunakan untuk transaksi keluar aset Anda atau pembelian level, yaitu pembelian smart contract atau transfer ke wallet lain itu tidak berkurang, Pak. Coba perhatikannya tidak dinilai rupiahnya, tapi perhatikan dinilai asetnya. Misalkan Bapak punya nilai aset 0,5 matic, 0,50 matic, yang diperhatikan 0,5 maticnya. Dia tidak akan berkurang selama Anda tidak melakukan transaksi pembelian apapun. Transaksi yang dikenakan gas fee adalah transaksi dari wallet kita keluar, mentransfer aset, ya, kemudian kirim beli level, beli tir, ya, apapun yang sifatnya kita membeli itu pasti dikenakan biaya gas fee. Tapi kalau tidak melakukan apapun, nilainya tetap. Nah, kenapa bisa berubah? Itu adalah perubahan harga kurs matic terhadap rupiah yang setiap detik, setiap hari itu berubah-ubah. Sehingga tampilan di laptop di Trust Wallet Anda itu adalah tampilan terhadap rupiahnya yang berubah-ubah. Kalau nilai asetnya tetap, tapi karena harga kursnya berubah-ubah, jadi seolah-olah tampilan di wallet kita berubah-ubah. Kemarin sekian, sekarang kok sekian, kok naik turun terus, berkurang, bernambah. Ya kita nggak sadari itu. Jadi yang diperhatikan jangan rupiah, tapi nilai maticnya atau nilai DAI-nya. Saya punya DAI 10 tetap, tapi sekarang dilihat harganya rupiahnya sekian, besok turun, besok naik. Ya, karena harga DAI itu juga fluktuatif. Walaupun harga DAI terhadap dolar, tapi harga dolar pun juga harganya setiap detik, setiap menit kan juga berubah-ubah. Nah, jadi pemahamannya di sana ya, bukan matic atau aset Anda yang berubah, berkurang, bukan, tetapi konversi terhadap kurs rupiahnya yang berubah. Begitu Bapak Arif dari Cianjur. Ada pertanyaan lagi. Jadi tetap pegang 5 dolar dalam matic wallet, saya tetap dibuat dolar belum rupiah. Tapi sebenarnya sudah. Oke, Bapak Ibu sekalian yang belum bisa merubah tampilan di walletnya, sekarang coba meskipun Bapak tidak perlu keluar dari Zoom ini, coba Bapak klik tombol di HP Bapak dengan tombol home di handphone Bapak. Praktekkan bagaimana merubah kursnya dari dolar menjadi rupiah. Coba lakukan sekarang, nggak usah keluar Zoom, Bapak buka Trust Wallet-nya. Buka Trust Wallet-nya, kalau sudah buka Trust Wallet, masukkan PIN, kemudian klik Setting. Jadi saya matikan ya, mic-nya kresek-kresek di saya Pak Sutiadi Adi. Setelah Bapak masuk di setting, Bapak perhatikan di situ ada namanya Preferences. Klik. Preferences. Klik. Sudah. Di atas ada currency. Ada app language, ada browser, node setting. Klik currency. Currency adalah mata uang. Pilih yang IDR. IDR itu hurufnya I, kan dari awal kan I cari IDR. Udah ketemu? Nah, IDR strip rupiah Indonesia. Bapak klik IDR. Nah, coba setelah diklik, klik
menu wallet. Otomatis nanti tampilannya akan berubah menjadi kurs rupiah Indonesia. Semudah itu ya. Gampang sekali itu. Jelas, Pak Arief? Dan yang lainnya. Oke, silakan sekarang yang raise namanya Pak Chandra. Silakan Pak Chandra kalau ada yang ditanyakan. Ya, makasih Pak De. Malam semuanya. Malam Pak Chandra. Yang mau saya tanyakan begini. Tadi saya baca ulang lagi, ternyata dibagi dalam 5 tahap untuk pembagian masalah NFT nih Pak De. Pembagiannya 5 kali dalam waktu 20 hari. Saya ingin bertanyakan, andai kata misalkan di dalam waktu 20 hari itu, di tengah-tengah misalkan, sudah pembagian pertama, kita belum dapat. Pada saat ingin pembagian kedua, kita berhasil membuat menjadi versi ketiga, Pak. Apakah kita diikutkan dalam pembagian itu atau tidak? Atau bulan berikutnya? Itu ya, Pak De. Ya, boleh. Itu aja? Ya, itu Pak De. Batas waktu penetapan penghitungan kalkulasinya, nggak tahu nih Bang Kensu sudah dapat informasi mulai pertanggal ini stop, ataukah ada toleransi sampai seminggu 2 minggu lagi. Kalau mengacu pada tanggal 26 sih saya pikir 26 stop. Terjadi perubahan versi 3 setelah 26, tidak masuk. Dia akan masuk di bulan depan. Karena kalau itu tidak di stop, sampai kapanpun akan ada terus bingung ini sistemnya. Jadi stop, tutup bukunya 26. Gitu. Kalau saya sih pribadi, monggo silakan Pak Kensi. Monggo. Iya, jadi berdasarkan informasi bahwa dana yang kita dapatkan dari dividen bonus NFT royalty itu juga nanti ada di akunnya dalam hal akumulasinya. Nah, berdasarkan informasi, nanti kita bisa memantau itu dari dashboardnya masing-masing di NFT royalty-nya. Kemungkinan di situ kan ada menu ya, ada total DAI sekian, mungkin di situ. Nah, dalam hal distribusi itu sendiri, dia pastinya terhubung langsung dengan total dana yang ada di smart kontraknya. Nah, contoh kasus memungkinkan seperti ini, yang saya tahu ya, yang saya pahami dari penjelasan rebate-nya mereka itu. Misalnya di distribusi pertama, teman-teman akan mendapatkan hasil, ya. Kemudian ada beberapa orang masuk di fase kedua. Dan itu ada perbedaan value atau nilai. Jadi tidak sama seperti itu. Jadi bisa dibilang kalau berdasarkan keterangan dari support adminnya, nilai dividen bonus itu berubah-ubah di setiap jamnya bahkan. Nah, jadi sistem itu bisa kita pantau di dashboard kita masing-masing dan di situ nanti akan disediakan menu dalam hal mungkin seperti menu klaim lah seperti itu. Itu yang harus kita lihat atau kita tunggu bersama-sama. Apakah seperti itu betul ataukah memang ada periode tertentu. Tapi pada dasarnya tidak ada penjelasan spesifik tentang distribusi itu sendiri. Seperti itu, Bang. Nah, ada beberapa juga yang berpersepsi bahwa bonus yang kita terima itu akan masuk ke inner balance dulu. Ada juga yang mungkin berpersepsi masuk ke wallet. Dan itu juga belum begitu jelas detailnya. Maka pastinya kita menunggu testimoni dari distribusi pertama tahap 1 dulu, Bang. Oke, Bang Hezi. Makasih Bang Hezi. Oke, Bang. Makasih Pak De Haris. Sama-sama Pak. Cukup itu aja pertanyaannya. Ya itu aja Pak De. Siapa tahu saya di tengah-tengah bisa ke versi 3 kan. Tetap ya. Jadi yang berhubungan dengan versi 3, Bang, tetap dia mengacu ke versi 3. Kalaupun seandainya sudah didistribusikan fase 1, fase 2 dan kita belum mendapatkan antrian itu atau belum mendapatkan hak kita, maka di pertengahan jalan kita upgrade ya ke aktivator menuju supervisor misalnya. Ya tetap pada saat kita mendapatkan bonus acuannya ke NFT yang terakhir yang kita pegang, Bang. Oh iya. Iya. Maksud saya kalau di tengah-tengah kita misalkan pembagian pertama ini kita terlewati Bang.
pada saat ingin pembagian kedua kita ke versi ketiga. Apa maksudnya pembayaran berikutnya kita dihitungkan apa tidak? Enggak. Jadi di dalam PASE itu sendiri itu mengacu di semua NFT. Jadi kan terdiri dari 5 tahap nih. Tahap pertama itu aktivator, supervisor, kemudian level 3 dan seterusnya itu ada beberapa yang masuk dalam PASE 1. Kemudian juga nanti PASE kedua seperti itu. Oh gitu. Jadi tidak semua orang langsung dapat, cuma sesuai dengan mungkin beberapa dulu yang dibagikan gitu Bang ya. Iya, itu dilihat atau diukur dari kapasitas programnya juga. Karena kalau distribusi sebanyak itu sekaligus, ya itu membutuhkan kekuatan gas fee yang besar, kemudian jaringannya juga akan over seperti itu. Artinya berarti ada kemungkinan kalau orang yang mentransfer ke versi ketiga misalkan di tahap kedua atau ke tahap ketiga, yang penting selama 5 tahap itu belum selesai, dia transfer, mungkin dia bisa dapat Bang ya. Tetap dapat ya kemungkinan. Iya. Oke. Makasih Bang. Oke, itu aja Bang yang penting. Ya, makasih Pak Aris. Sami. Kayaknya ada yang ditembak ini. Nah, siapa tahu dapat rezeki di tengah-tengah Bang Jamis. Amin. Kayaknya mau lihat dulu ini potensi NFT-nya berapa ini bagian pertama ini. Nah juga. Baru digas ya kan? Pak D. Pertama aja Pak Jami. Iya. Sama kita tunggu seperti apa programnya. Pak D boleh nyampaikan unek-unek nggak Pak D? Nggak boleh Bu. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya hanya menyampaikan unek-unek karena ini di Zoom khusus mitra. Saya berharap di sini kan banyak leader. Nah ini saya mohon izin menyampaikan unek-unek, bukan unek-unek saya sih, tapi saya mengadakan survei kepada orang-orang yang dulu tuh semangat di Metaverse, dari Forsas juga kok langsung menghilang gitu kan, survei gitu kan, kenapa sih gitu kan. Nah ternyata didapatkan satu kesimpulan garis besarnya, mereka tuh tanggapannya di Metaverse itu kita udah keluar modal besar, uang, tapi hasil nggak ada. Nah itu kan, jadi ini monggo silahkan sharing-sharing nih sesama leader. Ini tanggapannya bagaimana? Karena ini kan kita proyek jangka panjang ya. Jadi jangan sampai orang-orang yang down ini justru akan berpengaruh buruk untuk mitra-mitra yang baru-baru ini gitu. Karena kalau leader-leader di sini saya yakin udah tahan banting ya. Tapi monggo silahkan sharing-sharing mengenai masalah ini. Kira-kira bagaimana? Ya, saya dulu lah nanggapi ya Bu. Monggo. Kalau menurut saya nih, mengapa di dunia ini hanya 1% orang yang sukses? Itu orang yang sukses itu kan hanya yang bertahan 1-5 tahun ke depan. Kalau yang tidak bertahan 1-5 tahun ke depan, artinya dia tidak akan menuju kesuksesan itu, gitu kan? Kalau menurut pribadi saya itu, jadi orang-orang yang bertahan lah yang nanti yang akan sukses. Kalau kita yang bertahan ya berarti kita yang akan sukses nanti. Kalau menurut saya gitu. Itu aja Bu. Yang lain tahu ya. Ini saya mengamatin juga dari pengalaman. Saya udah buka grup-grup lain ya, ketemu grup lain ya. Jadi mitra yang dari Metaverse tuh udah banyak berlompatan ke grup-grup lain gitu ya. Saya amati ya. Jadi kalau menurut saya orang yang seperti itu sebenarnya akan jauh gitu, menjalankan kesuksesan. Saya perhatian seperti itu. Jadi saya tetap fokus saja karena kesuksesan itu kan untuk kita sendiri. Kalau mereka mau ikut ya silakan ikut, tetap kita bimbing. Karena di grup saya itu hampir banyak yang dari grup-grup lain juga, ada yang pindah-pindah juga. Begitu aku ketemu grup lain, belum ini ada dari apa? Ini ada ini. Mungkin ya pertama mungkin pas
terlalu lama, entah terlalu lambat dia untuk mendapatkan bonusnya atau agak susah mendapatkannya, itu tergantung mereka juga. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, saya tetap fokus, tetap terus gitu. Gimana caranya kita mendapatkan mitra-mitra baru. Ini itu aja tanggapan. Ya, jadi apa yang kita pahami bahwa ketika kita memang memahami ini adalah bisnis, pasti ada sesuatu yang muncul. Nah, salah satunya ada banyak masalah. Mungkin dari diri kita dan mungkin juga dari orang lain atau mitra lain. Tapi di sisi lain kita melihat bagaimana sudut pandang kita melihat proyek ini. Beberapa kasus orang gagal, mereka memahami ini adalah sebuah bisnis yang biasa-biasa. Mereka melihat bahwa konsep bisnis yang mereka tahu itu adalah instant profit misalnya. Mereka melihat bahwa proyek Metaverse ini mempunyai proses panjang sehingga mereka mundur. Jadi ada banyak faktor ya Mbak Pipi ya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan itu. Karena itu adalah hak individu masing-masing orang dan pastinya keputusan-keputusan itu pastinya ada di masing-masing orang. Oke, anggaplah seandainya ya beberapa orang yang tadinya konsisten, semangat, kemudian mereka pergi dari proyek ini dan berpindah ke proyek lain. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan dia akan menjadi sangat kecewa dan artinya dia akan memberikan efek negatif. Tapi kan hanya beberapa waktu aja. Sampai kapan dia akan memberi efek negatif karena kesalahan dia sendiri, tidak mau belajar, tidak mau memahami ini bisnis. Ya, ada beberapa kompetitor yang dulu ya konsisten sekali di proyek sebelumnya. Kemudian Lado mendevelop proyek kesempurnaan Metaverse, tapi dia tidak meyakini atau tidak mengerti alur dari cerita kenapa Metaverse ini dibuat oleh Lado Oktanikop. Sehingga dia sudah membentuk tim besar dan dia sangat kecewa. Ya, dia melampiaskan itu di banyak media. Dia menyampaikan tentang proyek yang dikembangkan Lado ini segala macam. Apakah itu mempengaruhi pengembangan ini? Dan itu pembuktian nyata tidak mempengaruhi itu. Dan seberapa lama dia bertahan untuk hal seperti itu? 1 bulan aja. Apakah selama bertahun-tahun dia akan melakukan itu? Enggak. Dan pada dasarnya kita harus memperbaiki pemahaman, meningkatkan kapasitas masing-masing. Fokus aja di diri kita. Semampu kita, kita mempertahankan, memotivasi teman-teman kita, memahami apa yang kita pahami, meyakinkan mereka bahwa di sini ada masa depan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Hanya itu. Kita fokus aja ke kitanya. Tapi kita tetap berusaha bagaimana caranya kita memberi informasi yang baik. Ya, agar mereka tetap semangat, agar mereka tetap termotivasi, tidak menjadi beban. Metaverse ini tidak ada beban apapun. Tidak ada beban apapun. Teman-teman, proyek Metaverse ini cukup ringan dikerjakan. Karena di sini kita tidak perlu terlalu berambisi. Kita hanya menjalankan polanya. Kita lakukan informasinya, apa yang seharusnya kita posting yang mungkin kita menurut kita menarik dan bisa menarik orang untuk menghubungi kita, kita sampaikan di mana seperti itu. Hanya itu. Nah, ketika kita memang ada kapasitas dalam hal mungkin Sabtu Minggu waktunya banyak, ya mungkin suatu saat ada waktu tertentu yang memang kita poolkan untuk memaksimalkan, ya sah-sah aja. Atau mungkin malam ini, hari ini, besok kita semangat sekali. Mungkin 1 minggu kita ingin istirahat juga boleh. Jadi kita harus benar-benar keluar dari tekanan itu. Baik tekanan dari mitra, tekanan dari upline, tekanan dari siapapun. Pastikan kita menjadi diri sendiri, kita meyakinkan diri kita sendiri bahwa Metaverse ini adalah bisnis kita yang ada masa depannya. Ini pengendalian dari pemikiran, pengendalian dari emosi aja sebenarnya untuk meringankan segala sesuatu, untuk meringankan bisnis ini agar kita mudah menjalankannya. Kalau kita mau dengarkan semua omongan orang, ingin kita pikirkan semua ucapan banyak orang, itu sangat berat dan bahkan kita akan dibenturkan dengan masalah dan pada akhirnya kita sendiri yang terbebani. Nah, dalam hal ini pastinya kita tim leader. Kita harus bisa mengendalikan ya dalam hal emosional kita. Bagaimana kita menjaga bahwa kita tetap semangat, tetap positif di muka umum.
walaupun dibenturkan dengan masalah misalnya nih, ya, ataupun mungkin dibenturkan oleh masalah dari downline kita yang sulit sekali memahami proyek ini. Jadi nggak ada masalah. Teman-teman, kami dulu pernah membentuk tim di Jakarta, dan bahkan Jakarta menjadi prioritas power team untuk pergerakan offline. Kami maksimalkan di situ, tapi apa hasilnya? Nggak ada. Apakah kami mundur? Apakah kami kecewa? Apakah kami lampiaskan ke semuanya? Nggak. Kita tetap netral, kita tetap berkembang, kita tetap bertumbuh. Tidak peduli kita harus berjalan sendiri atau ada banyak orang yang mengikuti kita. Polanya hanya itu. Untuk bertahan di dalam suatu proyek supaya kita komit dan konsisten. Tidak akan pernah bisa kita komit di proyek bisnis yang sifatnya ada elemen sentralnya. Kita ingin komit, ingin konsisten, tapi mereka tidak mau, kita mau apa? Tapi di sini memungkinkan untuk penerapan itu, untuk meyakinkan diri kita untuk terus melangkah, berkembang, bertumbuh bersama proyek ini. Seperti itu. Ya, betul itu. Oke, terima kasih Kak. Bu Pipi, kalau bisa boleh lah ini bertanya saya untuk motivasi teman-teman yang lain juga ya, yang saat ini masih ibarat katanya merasa kendor gitu kan. Kalau ini untuk motivasi diri saya sendiri lah. Mungkin semua leader dianggap kuat tahan banting, itu sebetulnya kalau tidak ada motivasi dari diri sendiri tidak akan kuat juga. Kalau bahasanya mengeluarkan duit terus anggapannya itu kan opsional. Ya kan? Bisnis ini kan bisa dimulai dari $5 gitu. Asal mau mengerjakan. Kalau mengeluarkan uang kan pastinya ingin lebih tuh. Mau memiliki NFT misalnya. Atau ingin memiliki Forcecoin gitu. Itu kan wajib mengeluarkan uang karena aset yang dibeli. Tapi kalau untuk motivasi kita, kalau saya pribadi lah, saya ini kan orang susah nih. Dulu saya kerja bangunan. Kerja bangunan saya panas-panasan gitu kan. Boleh dikatakan berangkat pagi, pulangnya kadang malam. Kadang bahkan tidak pulang gitu, lembur. Itu berat rasanya saya kerja itu, mengeluarkan keringat itu kalau boleh dikatakan 1 gelas habis itu satu hari. Jadi untuk membuat motivasi diri saya sendiri, bagaimana saya bisa menjalankan Metaverse ini dengan sepenuh hati, saya merasakan punya, seandainya saya berhenti di sini sekarang misalnya, di posisi saya sudah berjalan boleh dikatakan hampir 1 tahun. Saya memikirkan kalau seandainya saya tidak ada lagi di dunia ini, bahkan yang mau saya wariskan itu tidak ada. Jadi saya memikirkan kalau ini saya kembangkan, anggaplah misalnya nanti 5 tahun ke depan saya tidak ada lagi nih di dunia ini. Tapi yang saya kembangkan ini kan tidak sia-sia. Saya kembangkan ini bisa untuk anak dan istri saya nanti. Karena bisnis ini kan bisa diwariskan. Setidak-tidaknya mereka itu mendapatkan penghasilan dari sini walaupun tidak bergerak, kan seperti itu. Itulah motivasi untuk diri saya pribadi. Mengapa saya bisa kuat di Metaverse ini, dan saya ingin mengajak teman-teman semua yang ada, yang kenal bahkan yang tidak kenal pun, saya tetap menginformasikan dari pagi sampai malam itu HP yang saya pegang. Tujuannya bukan uang gitu. Tujuannya ya mengajak teman-teman itu supaya mendapatkan peluang bisnis yang eranya itu lagi berkembang saat ini gitu. Kalau kita tidak mengikuti kemajuan zaman sekarang ini, ya bakalan kita ini nanti tidak akan ada dapat pekerjaan gitu. Mengapa begitu? Estimasi di tahun 2030 itu kan 70%-nya itu kan akan digantikan pekerjaannya oleh robot. Bayangkan kalau sekarang ini aja perbedaannya itu udah kebalik nih. Kalau sekarang 30% itu robot yang ngerjakan, 70% masih manusia. Itu aja susah cari pekerjaan gitu. Bayangkan kalau dibalik nanti 30%
manusia yang kerja, 70% itu robot. Kalau tidak bisa memanfaatkan dunia digital ini tadi, mau kerja apa besok? Coba, seharusnya kan kita harus memikirkan itu gitu. Ilmunya banyak, bukan hanya metaverse aja kalau dunia blockchain ini. Setidak-tidaknya kita tahu nih, untuk mendapatkan penghasilan dunia digitalnya nanti. Itulah yang membuat saya lebih kuat gitu. Mungkin motivasi ini bisa untuk teman-teman juga supaya lebih kuat dan memikirkan untuk motivasi diri sendiri. Mengapa kita itu gabung di metaverse? Tujuannya untuk apa gitu? Ingin kaya atau ingin apa gitu? Kalau saya pribadi bukan untuk kaya. Saya membangun aset untuk masa depan anak istri saya nanti. Oke, terima kasih Bu Vivi, Bang Kenzi dan Pak Dia. Dan Oke, teman saya mau berpendapat sedikit nih soal itu ya. Memang ada persepsi yang seperti itu ada beberapa hal penyebabnya. Kita sadari atau tidak kita sadari. Yang pertama, bahwa sifat dasar manusia itu adalah rasa bosan. Apapun yang sedang Anda kerjakan, bersama siapapun, bisnis apapun, kesenangan apapun, manusia mempunyai sifat adalah mudah bosan. Benar enggak? Mau kata misalkan sama istri ya bisa bosan, sama kerjaan ya bisa bosan, apapun bisa bosan. Bahkan dengan bisnis-bisnis yang sekarang sedang diikuti pun, itu mudah bosan. Sehingga sebetulnya kalau kita tidak fokus ke impian, kebosanan itu mendominasi Anda, akhirnya apapun bisnis yang sedang Anda kerjakan, sehebat apapun, pasti Anda akan pindah ke lain hati. Itu yang pertama. Karena manusia punya sifat dasar bosan. Karena tidak kuat impiannya. Yang kedua, karena apa? Karena banyak dari kita tidak mau melalui proses yang seharusnya. Pengennya cepat, pengennya instan. Coba bayangkan seperti kami atau Bang Umar yang melalui proses dari Tron, kemudian BUSD, bahkan Metaverse, kita membeli level itu memang benar-benar tidak dengan uang. Kita modalnya kecil, tetapi karena kita mengerjakan, akhirnya kita mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu kita putar kembali, kita belikan level, sehingga kita memiliki level sampai tertinggi itu betul-betul bukan dari uang yang kita memang fresh money, tapi dari hasil kerja kita. Orang-orang yang sukses di bisnis di luar, ketika dia membangun bisnisnya, dia tidak banyak utang, tetapi dia bagaimana memutar hasil atau keuntungannya untuk menambah asetnya, untuk ekspansi bisnisnya. Tidak untuk hura-hura, tidak untuk foya-foya, tidak untuk sesuatu yang sifatnya cepat habis, tapi dia belikan. Punya usaha misalkan fotokopi, percetakan, awalnya hutang, tetapi ketika dapat laba, dia belikan mesin, dia belikan alat, dia buka cabang, dan seterusnya. Dia membeli aset. Bisnis ini juga demikian. Ya, kita membeli modal awal sekian $, tetapi kalau kita kerjakan dapat hasil, jangan dihabiskan, tetapi kita belikan level selanjutnya, dan seterusnya. Ketika kita melalui proses itu, sebetulnya tidak ada istilah orang menghambur-hamburkan uang atau cepat habis atau kebanyakan modal yang dirasakan. Yang dirasakan orang itu saya tahu, dia itu punya ekspektasi tinggi, punya harapan besar, berpikiran terlalu lebay, dia ikut modal besar, balik modal besar, untung besar, langsung bayar cepat. Sehingga menjadi dia di dalam menanggung beban, bahkan mungkin uang yang dia belikan itu adalah uang hutang. Banyak sekali mitra-mitra yang bertanya kepada saya, apakah boleh saya pinjam online, pinjol untuk beli level? Atau pinjam di bank untuk beli level? Saya tidak.
kerjakan bisnis ini sesuai dengan kemampuan finansial Anda dan pemahaman Anda. Ingat kata-kata pemahaman Anda. Banyak orang mampu secara finansial membeli level tinggi, tetapi banyak orang yang tidak mampu secara pemahaman. Sehingga pikirannya ketika saya cepat-cepat hutang, beli level tinggi, tidak mengerjakan, nggak promosi, berharap dapat balik modal, saya bisa bayar utang, dan akhirnya terjebak di dalam lingkaran hutang. Dan akhirnya menyalahkan bahwa metaverse ternyata tidak seperti yang dia bayangkan, pikirkan, karena dia salah, pemahamannya kurang matang. Ya, pemahamannya kurang matang. Sering kami sampaikan bahwa metaverse bukan platform untuk cepat kaya. Bukan. Ini adalah murni network marketing, tetapi dikemas di dalam smart contract yang tidak ada admin dan tidak ada pemiliknya, berjalan otomatis di dalam blockchain, sehingga siapapun, kapanpun, dimanapun, sistem ini terus berjalan tanpa ada yang bisa menghentikannya. Ya, ini konsep yang sangat berbeda dengan konvensional yang Anda tahu. Dua hal yang tadi saya sebutkan, rasa bosan, kemudian dia pemahamannya pendek atau kurang paham tentang konsep ini, berpikir ini cepat sehingga dia harus cepat-cepat mengeluarkan duit supaya cepat-cepat kaya. Inilah yang menjadi jebakan Batman mereka, sehingga akhirnya menyalahkan metaverse-nya, tapi tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Bahwa yang salah itu bukan metaverse, tapi dirinya sendiri. Dia tidak punya kemampuan untuk menyalahkan dirinya sendiri. Dia pasti menyalahkan orang lain. Dalam hal ini mungkin metaverse atau upline-nya atau sponsornya. Apapun masalah akan menjadi masalah. Tidak ada solusi. Dia susah mendapatkan solusi karena semua dilihat dari sudut masalah yang tidak baik. Ya. Jadi kami tidak pernah komplain dengan siapapun yang memutuskan untuk tidak terus menjalankan metaverse, karena itu hak asasi orang-orang tersebut. Saya tidak pernah menyalahkan tindakannya salah, saya tidak pernah menjudge atau menghakimi. Karena setiap orang punya impian yang berbeda, setiap orang punya motivasi yang berbeda, dan setiap orang punya pemahaman tentang konsep ini yang tidak sama. Sehingga ketika orang-orang ini tetap di sini, artinya dia sudah mendapatkan pemahaman yang benar. Tapi kalau ada dulu dikatakan leader, ngumpulin orang, ternyata apa? Ternyata pemahaman timnya salah. Dia berpikir ikut bisa ngotak-ngatik sistem, bisa ngakalin sistem. Akhirnya dia memahami itu konsep salah, dianggap bisa dibuat sentral, bisa diatur, bisa dikumpulkan dana teman-temannya, joinlah ke saya, nggak usah cari downline, mitranya ke saya, nanti saya atur jaringannya dan seterusnya. Itu sudah salah, sehingga orang-orang itu akhirnya gagal, akhirnya metaverse tidak bisa diakalin seperti itu, bukan network marketing yang Anda tahu selama ini, tidak bisa, dan akhirnya dia merasa terjebak pada janji-janji. Makanya dia keluar dan dia berhenti karena dia merasa tidak mampu bisa ngakalin sistem itu. Itu ada orang-orang golongan seperti itu. Kami tidak pernah nyalakan itu. Mungkin ya bukan rezekinya dia di metaverse. Mungkin dia rezekinya cuma jualan rambutan atau jualan durian, malah jadi saudagar, nggak masalah kok. Tidak ada yang menyalahkan mereka. Itu hak mereka. Itu hak atas dirinya masing-masing. Kalau Anda terus mau belajar dengan kami ajak belajar. Kalau Anda terus konsisten dengan kami, ayo konsisten dengan kami. Tapi kalau Anda memutuskan, saya keluar, saya tidak mau ikut ini, saya kayaknya nggak cocok, saya mau keluar, dan silakan. Kami tidak akan menyalahkan. Itu hak Anda. Hidup Anda, keluarga Anda, finansial Anda, itu di tangan Anda. Kami memberikan terbaik. Kalau sebaik-baik Anda pun, pasti masih ada yang tidak suka dengan Anda. Bagaimana Anda ingin menebar keburukan, sebaik-baik Anda menebar kebaikan, pasti ada orang yang tidak suka dengan Anda. Oleh karena itu, sebaiknya Anda menebar kebaikan daripada menebar keburukan. Karena kalau menebar keburukan, tidak pernah ada kebaikan yang menghampiri Anda. Tapi kalau Anda menebar kebaikan, pasti ada keburukan yang Anda terima. Dan itu sudah hukum alam seperti itu. Jadi, niatkan impian Anda, kuatkan impian seperti tadi Pak Jamis bilang, ya. Mitra Anda mau memutuskan, itu hak mereka. Anda nggak usah jengkel.
masih banyak orang-orang yang mungkin belum Anda temui sejalan dengan Anda. Masih banyak orang-orang yang mungkin belum menemukan bisnis ini. Masih banyak orang yang impiannya belum terwujud. Belum ketemu Anda. Dan ketika ketemu Anda, dia mungkin bisa menggerakkan bisnis Anda. Anda nggak ada yang tahu. Selama Anda tidak bergerak, selama Anda tidak mencoba, selama tidak promosi, siapa yang tahu? Apakah Anda bisa menebak hati orang lain dengan melihat wajahnya? Apakah Anda bisa menebak hanya melihat nomor WA-nya? Tidak. Anda harus coba lakukan itu. Ya, cukup dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak De. Terima kasih Pak Dehari, terima kasih Pak Kenzi, terima kasih leader-leader yang lain. Terima kasih untuk sharing-sharing hari ini ya masalah. Terima kasih Pak De. Karena ini karena memang yang terjadi di tim-tim. Mudah-mudahan leader-leader di sini dengan sharing-sharing tadi itu menjadi lebih mantap dalam menjalankan business metaverse ya, lebih kuat lagi yang merasa semangat Mbak Bibi lagi. Ya, kita harus mendapatkan pemahaman yang benar mengenai business metaverse ini, bahwa ini adalah peluang usaha yang harus kita perjuangkan untuk keluarga kita, untuk masa depan anak-anak kita. Oke, terima kasih teman-teman. Amin. Sama-sama Bu, semangat.